Halo teman-teman, saya sudah lulus SSW dan JFT. Jenis SSW-nya SSW PM. Tapi ketika saya lulus, di sanalah permasalahan muncul karena saya tidak kunjung mendapatkan job. Ada dua masalah yang saya hadapi sekarang, yaitu keterbatasan job yang tersedia dan banyaknya kandidat yang sudah mendapatkan SSWPM. Jadinya antara kandidat dan job memang tidak sesuai ya. Jadi terlalu banyak kandidat sementara jobnya sedikit. Lalu di sini saya udah merangkum beberapa masalah yang saya hadapi yang membuat saya agak lama ya ke Jepangnya, meskipun saya sudah memiliki istilahnya udah ini ya, udah memenuhi syarat, tapi kenapa ya belum berangkat juga. Yaitu yang pertama, seperti yang saya sebutkan, keterbatasan job ya, karena di job PM itu yang pengen masuk ke job PM bukan hanya orang Indonesia saja, tapi orang Jepang ataupun orang Indonesia yang udah domisilinya di Jepang juga mereka pengen ke job pengolahan makanan, entah kenapa ya. Dan begitupun dengan perusahaan, mereka lebih memilih untuk memilih kandidat yang sudah ada di Jepang. Makanya kita sebagai kandidat yang udah mendapatkan SSW tapi berada di Indonesia, itu jadi sebuah hambatan juga ya, karena selain dari kandidat yang di Indonesia, kita juga melawan kandidat-kandidat yang berat ya, karena yang udah di Jepang itu pasti udah terbiasa kaiwa, udah terbiasa dengan kehidupan Jepang, jadinya perusahaan secara otomatis bakal memilih mereka. Terus yang kedua, kurangnya dukungan dari TSK ya, karena TSK yang di Indonesia itu rataan mereka udah menerapkan sistem yang bukan sistem ya, tapi syarat lah, kayak kaiwa N3 gitu. Padahal kan buat yang kita yang newcomer, kayaknya kita gak mungkin dong untuk bisa langsung bisa kaiwa setara M3 gitu. Ya itu sangat tidak realistis sekali ya. Udah kayak job yang ada di Indonesia aja. Jadi udah disamain gitu. Job di Indonesia kan kita harus punya skill mengolah apa, skill bahasa, skill program gitu, baru kita bisa kerja. Nah ini juga yang saya rasakan, ini job Jepang juga udah setoksik itu sih, udah menerapkan skill yang di atas rata-rata dan kemampuan bagi newcomer gitu. Pokoknya yang gak mungkin untuk kita ikutin gitu persyaratannya. Lalu yang ketiga yaitu hambatan logistik ya, karena yang seperti saya sebutkan, kita ini dari Indonesia ya, sementara yang di Jepang juga banyak yang mau gitu ke job PM ini. Makanya kita kalah sama logistik ya, jadinya perusahaan lebih memilih kandidat-kandidat yang ada di Jepang daripada memilih kandidat yang
belum pasti dari Indonesia, belum pasti juga bisa kayuannya kan, belum menyesuaikan sama budaya sama etos kerja orang Jepang gitu. Jadi kesimpulannya, pesan utama setelah lulus SSWPM sama JFT itu, kita gak menjamin ya kita bakal langsung keterima kerja, tapi kita bakal harus lebih belajar lebih giat lagi untuk bisa kaiwa dan sebagainya, lebih ditingkatkan. Terus memilih job yang tepat ya buat teman-teman yang baru atau mau memulai belajar SSW. Lebih baik memilih atau melihat terlebih dahulu apakah job itu tersedia atau tidak, karena kalau kurang jobnya maka akan berakhir seperti saya, yaitu lamanya proses yang akan dilalui teman-teman. Dan jika teman-teman mau seperti berprosesnya sih ya silahkan, cuma kalau saran saya lebih baik dilihat dulu apakah jobnya tersedia atau tidak. Oke, segitu dulu, terima kasih.